Halo para sahabat GKI Kayu Putih YouTube channel, jumpa lagi dengan saya dalam Sapaan Sahabat kali ini. Para sahabat, pernahkah para sahabat dibanjiri oleh banyak sekali perhatian? Kita diberi banyak sekali kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Di satu sisi terus terang ini menggembirakan dan membuat kita bersyukur karena ada banyak orang yang mencintai, mengasihi kita, memberi perhatian kepada kita. Tetapi di sisi lain ada saat-saat di dalam kondisi tertentu misalnya kita ingin sekali punya waktu untuk berpikir sejenak, punya waktu untuk diri kita sendiri, punya waktu untuk menenangkan diri ketika persoalan ada di sekitar kita, atau bahkan saja misalnya ketika kita sakit. Kadangkala orang memberi banyak sekali informasi tentang dokter, tentang penyakit kita, tentang alternatif-alternatif, tentang makanan yang harus kita makan, dan itu akhirnya membuat kita bingung dan membuat kita lelah dengan segala informasi itu. Para sahabat, ketika kita diajak untuk memberi perhatian, memberikan kasih sayang kepada sesama, apa yang bisa kita lakukan ketika kita tahu bahwa orang itu sudah terlalu banyak informasi atau ada begitu banyak yang dia terima dari banyak orang, perhatian dan kasih sayang dari banyak orang. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita lakukan? Karena kita pun ingin juga melakukan sesuatu buat dia atau buat mereka. Saya ingat Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, dia meminta satu hal, yaitu doakan dia. Dalam Efesus 6 ayat 8-20, Paulus berkata demikian, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara." Permintaan Paulus simpel sekali, yaitu jemaat mendoakan itu sebagai bentuk dukungan yang luar biasa baginya. Terutama ketika dia berada dalam penjara dan dia berada dalam tekanan. Dia minta didoakan supaya dia tetap berani menyatakan kebenaran. Dia tetap berani memberitakan Injil. Sekalipun dia menderita karena pemberitaan Injil itu. Para sahabat, barangkali ini juga yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang memang sudah banyak sekali orang yang memberi perhatian dan kita bisa melakukan sesuatu, yaitu mendoakan, berdoa bagi dia. Dan kita tahu doa itu punya kuasa yang sangat besar ketika kita mendoakannya dengan iman yang teguh dan iman yang benar di hadapan Tuhan. Sebulan yang lalu saya sempat merasa terharu ketika ada seorang kawan yang di Jakarta memberikan laporan kepada saya. Dia mengatakan bahwa dia pergi ke berbagai kota dan dia di situ berjumpa dengan anggota GKI Kayu Putih, bahkan simpatisan GKI Kayu Putih, dan dia mengatakan sesuatu yang mengharukan buat saya. Dia mengatakan, "Wow, anggota Kayu Putih atau simpatisan Kayu Putih itu tetap mengingat kamu loh, Lin. Dan mereka katanya, mereka mendoakan untuk kamu, untuk studimu." Saya tidak bisa menahan air mata saya pada saat itu. Karena itu sungguh mengharukan. Betapa saya diingat dan saya tahu kalau saya bisa melewati perjalanan studi saya sampai saat ini. Itu juga karena doa-doa dari para sahabat. Dan doa itu selalu memberi kekuatan bagi saya. Para sahabat, kita bisa melakukan bagi orang-orang yang kita kasihi. Walaupun mungkin kita tidak bisa langsung berjumpa dengannya atau melakukan sesuatu. Tetapi doa
yang para sahabat berikan kepada mereka, yang para sahabat naikkan bagi mereka, itu lebih dari cukup karena mereka membutuhkannya. Saya ingat ada sebuah lagu yang ditulis oleh seorang yang bernama Wolf Lenny Lafon yang berjudul Someone is Praying for You. Itu selalu menggugah hati saya dan selalu ingat bahwa saya tidak sendirian. Dalam beberapa liriknya, dia mengatakan, someone is praying for you. So when it seems you are all alone and your heart will break in two, remember, someone is praying for you. Selamat berdoa para sahabat, selamat memberikan kasih sayang melalui doa-doa yang para sahabat naikkan. Tuhan memberkati. Para sahabat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan juga pencet belnya supaya para sahabat mendapatkan informasi-informasi berikutnya mengenai konten-konten dari YouTube Sahabat GKI Kayu Putih. Nantikan seri sapaan sahabat berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.